Oke, izin saya record untuk nantinya akan kita upload ya. Jadi yang belum berkesempatan secara live bisa bertatap muka dengan Dr. Windy dan Dr. Heavy masih bisa bergabung dengan forum ini ya, insya Allah. Kita bacakan terlebih dahulu yang akan menjadi moderator pada malam hari ini adalah Dr. Heavy Eka Tarsum. Akan kami bacakan kurikulum vitae beliau. Beliau beralamat di Karawang ya, tepatnya di apa, Kampung Barekbek ya, gitu ya. Jawa Barat. Ini Karawang itu Jawa Iya, Barat apa dok. Jawa Tengah sih? Iya, di Jawa Barat. Jawa Jawa, Barat, dok. di Jawa Barat ya. Oh ya, Jawa ya Barat. perkenalan diri saya sendiri dulu ya. Kayaknya belum kenal. Iya, dokternya belum kenal. Ya, saya Agung, ya, Dr. Muhammad Agung Marza, spesialis mikrobiologi. Kayaknya antara klinik atau kejiwaan ya, karena di sini kok jadi host di acara jiwa ya. Sebenarnya mikrobiologi klinik ya, tapi saat ini saya menjadi mikrobiologi kejiwaan mungkin ya. Saya saat ini berdinas di Surabaya di Rumah Sakit Baini Mayapada Surabaya. Izinkan saya jadi host pada malam hari ini. Saya lanjutkan membaca CV dari Dr. Evi. Beliau kelahiran tahun 1992. Apabila mau menghubungi beliau dari email bisa ya heavy.tarsum@gmail.com. Beliau SD, SMP, dan SMA di Karawang ya, Semala Karawang. Ya, tidak kalah dengan Semala di Surabaya. Kemudian S1 kedokteran di Universitas Yarsi, kemudian psikiatri menyelesaikan pendidikan di UNS Solo. Banyak sekali seminar dan pelatihan yang beliau ikuti dan organisasi juga bergabung pada Academic and Training Coordinator of Indonesian Psychiatric Trainees Association. Kemudian tadi sudah kami sampaikan saat ini bekerja di dua rumah sakit di Karawang ya. Kemudian mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Untuk waktu dan kesempatan saya sampaikan ke Dr. Hevi Eka Tarsum, spesialis kesehatan jiwa. Silakan. Baik, terima kasih Dokter Agung atas kesempatannya. Eh, Pada malam hari ini, izinkan saya untuk memoderatori acara yang berjudul Nakes No Burnout. Sebelumnya, acara ini akan diberikan materinya oleh Dr. Windy yang Dini Spesialis Kedokteran Jiwa. Nah, sebelumnya saya izinkan saya untuk membacakan kurikulum kita dari Dr. Windy terlebih dahulu, di mana Dr. Windy ini nama lengkapnya Dr. Windy Dini Spesialis Kedokteran Jiwa, lahirnya di Malang pada 8 Agustus 89 ya dok ya. Dr. Windy menyelesaikan S1 kedokterannya di FK Universitas Hang Tuah, Surabaya, dan kemudian melanjutkan PPDS spesialis satunya di FK Universitas Erlangga ya dok. Dr. Windy juga sudah mengikuti banyak sekali seminar-seminar ya dok ya, dan kemudian saat ini bekerja di dokter Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dan psikiater di Rumah Sakit Mayor Medical Center Surabaya ya dok. Kepada Dokter Windy, waktu dan tempat dipersilakan dokter. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih, Dokter Hevi. Selamat malam, teman-teman semua. Saya panggil teman-teman ya, karena saya lihat dari beberapa nama, ada yang teman-teman saya sendiri selama menempuh pendidikan spesialis, ada juga mungkin dari teman-teman tenaga kesehatan lainnya. Sebetulnya malam ini kita ya, seperti judulnya ya, sharing session, kita akan belajar sama-sama mengenai dinamika dari burnout itu sendiri, karena burnout itu sebetulnya bisa kita cegah. Nah, saya tidak ingin membuang waktu lebih lama, jadi saya akan mulai langsung ya, insya Allah. Bismillah, saya izin untuk share screen. Baik, apa sudah kelihatan? Sudah dokter.
Oke, kita mulai ya. Kita belajar sama-sama nakes no burnout. Mungkin perlu ditambah ya. Mungkin kah? Baik. Burnout itu sendiri apa sih sebetulnya ya? Kok kata-kata ini menjadi sebuah kata yang selalu melekat pada, tenaga kesehatan gitu. Jadi burnout itu sendiri merupakan sebuah kondisi kelelahan secara emosional, fisik, dan mental karena stres kronis. Nah, akhirnya berkurang ketahanan psikologis kita terhadap kehidupan yang akhirnya memunculkan sikap pasrah ya, pasrah dalam tanda kutip, dan muncul sikap atau sifat kebencian sebagai respon untuk memenuhi tuntutan atau tekanan dari orang lain. Nah, perjalanan dari burnout itu sebetulnya tidak terjadi dalam semalam, teman-teman. Burnout itu terjadi secara bertahap, perlahan, dan memburuk seiring waktu. Jadi bisa ditandai awalnya tuh setiap hari tuh terasa buruk, tidak membahagiakan, tidak ada yang menyenangkan gitu. Memikirkan pekerjaan atau tugas-tugas itu membuang energi, kita jadi capek hanya untuk berpikir bahwa, "Oh, besok aku harus masuk kerja lagi ya? Oh, besok aku harus berangkat ke rumah sakit ya? Oh, besok aku harus menghadiri rapat ya?" Gitu. Dan merasakan kelelahan sepanjang hari, nggak ada tuh energinya, habis, capek gitu. Bisa tetap melakukan pekerjaannya, bisa. Pekerjaan tetap selesai, bisa. Tetapi rasanya lelah, capek, badannya nggak sekuat dulu gitu. Dan akhirnya menghabiskan banyak waktu untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Kenapa? Karena merasa terbebani ketika melakukan yang nggak seneng lagi gitu. Dan akhirnya muncul perasaan sia-sia terhadap apa yang dilakukan. Jadi kita melihat bahwa pekerjaan kita itu sesuatu hal yang mengambil sebagian besar waktu kita, mengambil energi kita, mengambil kesenangan kita. Jadi kalau dulu tuh ada film Harry Potter tuh pekerjaan jadi kayak dementor gitu, menyerap semua kebahagiaan kita gitu. Nah, kan kita berarti kalau saya mengibaratkan burnout seperti dementor, berarti kita harus punya kayak ininya Harry Potter tuh ya mantranya gitu, expecto patronum gitu ya kalau saya nggak salah ya. Apa mantranya? Nanti kita belajar sama-sama. Nah, ada 3 dimensi dari burnout. Ini harus kita pahami dulu untuk mengenali, burnout itu sendiri apa. Kan kita nggak mungkin kan, melawan musuh tanpa mengenali siapa sih musuh kita. Nah, 3 dimensi dari burnout adalah yang pertama depersonalisasi. Apa depersonalisasi itu? Depersonalisasi merupakan perasaan yang negatif, ya, perasaan yang negatif, perilakunya sinis terhadap, segala sesuatu yang berkaitan dengan kantor. Terutama orang-orang di kantor, hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaannya, gitu. Sehingga respon otomatis dari kita adalah kita menjaga jarak. Kita jadi kayak ogah-ogahan kalau diajak ketemu, diajak kumpul, diajak komunikasi gitu, yang akhirnya mengganggu relasi sebagai respon otomatis kita. Nah, kemudian ada emotional exhaustion atau kelelahan secara emosional. Ini merupakan kombinasi dari kelelahan fisik, jadi bukan cuma lelah yang kita tidur terus besoknya oke lagi, enggak. Kombinasi dari kelelahan fisik, emosional, dan mental yang menimbulkan perasaan atau menimbulkan gejala yaitu anhedonia, nggak seneng, kehilangan kesenangan terhadap banyak hal, kehilangan minat terhadap banyak hal gitu. Menyebabkan juga disfungsi sosial ya terhadap, sekitar kita, hingga disfungsi personal, pekerjaan gitu ya, dia jadi merasa useless, merasa nggak berguna, merasa bahwa apa yang dia lakukan sia-sia dalam pekerjaannya, apa yang dia lakukan tidak memberikan efek positif terhadap pekerjaannya atau terhadap lingkungan di sekitar kantornya. Nah, kemudian ada pencapaian pribadi. Jadi dia mengevaluasi diri atau memaknai, melihat diri sendirinya tuh buruk, nggak cukup, nggak punya kemampuan, tidak bisa diterima dalam sebuah tim. Di tim itu mungkin dia akan berpikir bahwa aku adalah seorang yang, mengganggu kinerja tim. Aku adalah seseorang yang tidak punya kontribusi dalam tim. Nah, 3 dimensi burnout ini perlu kita pahami, karena ini menjadi dasar bagaimana kita mengenali burnout itu sendiri. Nah, kalau tadi burnout dikatakan sebagai, sebuah stres kronis ya. Nah, kita harus bedakan dulu mana itu stres, mana itu burnout. Karena itu dekat, itu kakak adik, tapi mereka berbeda. Stres itu too much, terlalu banyak.
gitu. Pekerjaannya terlalu banyak ya, terus permintaannya terlalu banyak gitu, PR-nya kebanyakan, semua kebanyakan. Tetapi dia tahu bahwa ketika itu selesai, stresnya akan berhenti, berakhir. Itu adalah stres. Kalau burnout, kalau tadi stres itu kan too much, kebanyakan. Kalau burnout, not enough, nggak cukup gitu. Apapun yang dia lakukan dalam pekerjaan itu nggak cukup. Nggak cukup baik, nggak bisa selesai, nggak cukup untuk mendapatkan pujian, nggak cukup untuk membuat dia merasa bermakna terhadap dirinya, nggak cukup untuk membuat dia merasa senang. Nah, kita pahami dulu ya, stres itu apa dan burnout itu apa. Betul, stres adalah cikal bakal dari burnout, dan burnout merupakan salah satu faktor resiko terjadinya depresi. Nah, apa yang menyebabkan seseorang bisa terkena dari burnout? Kita sebetulnya ada banyak faktor, tapi saya mencoba membaginya menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dari penyebab burnout yang pertama adalah ekspektasi dan ambisi tinggi. Biasanya ketika kita di awal-awal penempatan dalam bekerja ya, kita hari pertama atau bulan-bulan pertama, kita akan ngerasa, wah ini aku pasti bisa nih, aku harus achieve apa A, B, C, D, E, aku harus bisa membuat bosku suka atau atasanku suka gitu. Jadi semua pekerjaan tuh mau diambil sama dia. Semua pekerjaan mau dikerjain sama dia. Kalau kata pepatah, sekali dayung dua tiga pulau terlampaui gitu. Itu mindsetnya di awal. Kemudian ada keinginan tinggi akan pengakuan, pasti itu dasar, itu menjadi wajar. Ketika kita bekerja, kita pasti memiliki keinginan untuk dipuji. Itu wajar. Tetapi ketika kita terbiasa untuk bekerja dengan baik, kita dipuji, dipuji, dipuji terus-menerus, artinya akhirnya nanti ekspektasi dari orang-orang akan bertambah kepada kita. Dan ketika kita di satu titik mungkin merasa tidak mampu atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh atasan atau ketua tim kita, kita jadi gondok, marah, kecewa. Oh, ternyata aku nggak cukup baik ya, gitu. Karena tadi keinginan tinggi akan pengakuan, pekerjaannya tidak diakui sedikit, menjadi bumerang buat dia. Lalu ada yang namanya yes man syndrome. Semua diiyain, ada tugas apa semua diiyain, sampai dia tidak bisa menentukan prioritas mana yang harus dia kerjakan duluan, karena semua diiyain gitu. Yang keempat ini cukup banyak. Ini menjadi salah satu faktor paling banyak ya. Tidak mau mendelegasikan. Ini saya typo ya. Tidak mau mendelegasikan atau tidak bisa mendelegasikan. Bisa karena dia tidak percaya terhadap teman-teman setimnya. Dia tidak tahu cara mendelegasikan. Tidak apa ya? Nggak berani dia mendelegasikan, berkomunikasi dengan teman-temannya gitu. Biasanya personality tertentu, dia tidak mau mendelegasikan pekerjaannya. Dia takut pekerjaan itu tidak akan selesai seperti maunya dia, seperti value-nya dia, seperti kepercayaannya dia. Akhirnya dia mengerjakan itu sendiri. Atau dia delegasikan, tapi kemudian dia cek lagi, dia ikut-ikut. Akhirnya dia stres sendiri, dia capek sendiri gitu. Nah, pekerjaan dijadikan prioritas utama. Banyak sekali yang menjadikan pekerjaan itu sebagai prioritas utama, melebihi dari dirinya sendiri, melebihi dari keluarganya sendiri, melebihi dari kehidupan pribadinya. Kenapa bisa begitu? Sebagai ganti dari atau substitusi dari social life. Banyak sekali saat ini dewasa muda itu terjebak dalam yang namanya toxic productivity. Bahwa kalau dia nggak produktif, kalau dia tidak melakukan sesuatu, dia tidak bekerja, dia bukan orang yang berguna. Banyak sekali orang-orang mengejar yang namanya toxic productivity saat ini, sehingga dia kerja, kerja, kerja. Beda dengan orang workaholic. Orang workaholic dia kerja, tapi dia tahu, oh ya aku harus istirahat gitu. Tapi kalau ini enggak, toxic productivity atau substitusi dari social life. Dia nggak tahu kapan harus istirahat, dia nggak tahu kapan harus berhenti. Akhirnya dia bekerja terus, sehingga kemudian dia berpikir di satu titik, kok pekerjaan ini melelahkan ya? Nah, itu dia sedang mulai burn out. Selanjutnya, penyebab burnout dari faktor eksternal, beban kerja versus SDM. Ini timpang, ini sering banget terjadi. Termasuk mungkin kita sebagai seorang nakes ya. Ini menjadi apa ya, bahan menggerutu kita setiap hari. Mungkin teman kerja kita tidak sesuai job desk kerjaannya, atau kita sendiri tidak sesuai job desk kita gitu. Mungkin kayak nih, Dokter Agung mikrobiologi klinik, tapi ngurusinnya
jiwa untukmu nih. Nah, semoga nggak burn out ya, Dokter Agung ya. Nah, jadi banyak sekali kita ditempatkan, mungkin pekerjaan kita, beban kerja kita nggak sesuai sama background pendidikan kita, gitu. Itu menjadi salah satu. Atau beban kerjanya banyak, SDM-nya sedikit. Nggak ketemu kan demands dengan kebutuhan dengan apa yang ada di lapangan. Nah, adanya komunikasi yang buruk dalam rekan kerja satu tim, adanya regulasi yang berbelit-belit dan adanya hierarki. Tentu kita tahu bahwa masyarakat Asia di Indonesia masih menggunakan sistem yang agak feodal ya. Jadi dari yang jenjang paling bawah ngomong yang ke paling atas, di atasnya lagi gitu ya. Kemudian adanya bullying atau perundungan gitu. Itu menjadi salah satu penyebab burnout juga yang paling tersering. Kurangnya social support ya. Tidak ada body system di tempat kerja itu ya. Tidak ada jadi mereka datang hanya untuk bekerja. Tidak terjalin rasa kebersamaan bahwa oh, ini suatu suatu tugas yang harus kita kerjakan sama-sama. Akhirnya kerja sendiri-sendiri. Yang penting tugasku beres. Itu sering kali. Nah, kendala administratif. Ini terkesan sepele, tapi ini menjadi salah satu penyebab dari burnout. Ya, kita mau kerja, kalau yang sekarang nakes mungkin agak isu spesialnya dengan BPJS ya, menjadi kendala-kendala administratif. Itu menjadi sumber burnout tersendiri loh buat nakes gitu. Jangan kita ingkari bahwa administratif tentang pengisian rekam medis yang sekarang sudah elektronik ya. Kemudian dulu kalau kita terbiasa dengan kertas, terbiasa tulisan jelek tidak terbaca nggak apa-apa. Sekarang kita belajar untuk di electronic medical rekam medik elektronik ya, di mana saya sendiri merasakan kesulitan ketika membuat e-resep gitu. Ini gimana caranya gitu. Itu ternyata menjadi salah satu penyebab dari burnout. Kemudian kurangnya promosi, kurangnya pujian dan positif feedback. Jadi dimarahin aja, tapi nggak dikasih tahu salahnya apa. Tidak dijelaskan kamu kurangnya di mana, tapi dia dimarahin terus. Nah, dia sudah bekerja dengan baik. Dia sudah mengerjakan hampir 90% dari tugas di tim itu. Tapi dia nggak ada pujian tuh, dia nggak ada promosi. Nah, lama-lama orang capek. Karena balik lagi, manusia itu pada dasarnya pasti mencari prinsipnya kenikmatan gitu. Mereka pasti mencari minimal ada reward gitu buat dia, entah itu pujian, entah itu promosi. Nah, itu menjadi salah satu faktor eksternalnya. Burnout sendiri itu erat kaitannya gini, menjadi salah satu kata kunci dari burnout itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan, dengan kerja, entah itu teman kerjanya, lingkungan kerja, beban kerja, ya, jalan dari rumah menuju ke tempat kerjanya. Jadi intinya burnout salah satu kata kunci utama adalah dia berhubungan dengan kerja. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah 4 tahapan burnout. Pada beberapa textbook dan jurnal, ada yang membagi menjadi 5 fase, ada yang membagi jadi 12 fase, ada yang menjadi 4 fase. Saya menggunakan tahapan 4 fase ini, 4 tahapan burnout. Yang sebetulnya sama saja dengan tahapan 5 fase atau 12 fase. Ya, yang pertama adalah idealisme dan antusiasme, atau yang sering kita bilang sebagai fase honeymoon, fase bulan madu. Jadi energinya tinggi, banyak idenya, banyak semangat dia, perfeksionis, segala sesuatu mau dikerjakan semaksimal mungkin. Dalam fase ini, dia membutuhkan pengakuan dan pembuktian diri. Dia fase-fase aktualisasi diri. Nih, aku dipilih di sini karena aku emang layak nih, aku bisa membuktikan bahwa dirinya layak. Dia mengerjakan semua banyak hal gitu ya, tanpa jeda gitu. Hingga di titik dia punya harapan tidak realistis. Tangan kita cuma 2, dia mau mengerjakan 5. Kan nggak mungkin tuh, harapan tidak realistis. Nah, di fase ini juga dia amat sangat membutuhkan apresiasi yang tinggi. Karena tadi dia sudah merasa dia bekerja dengan banyak, dia bekerja dengan baik, dia butuh apresiasi. Kalau ini tidak didapatkan, dia menjadi kecewa. Nah, kemudian ini masuk ke fase stagnasi. Nah, ini udah lambang kuning nih logonya gitu. Fase stagnasi atau di sini sudah masuk fase
stress onset nih, mulai muncul stresnya gitu. Aktivitasnya udah mulai menurun, gerakannya mungkin udah agak lambat, mungkin sudah prokrastinasi ya, sudah sedikit-sedikit tugasnya nggak diselesaikan dengan tepat waktu atau ngumpulinnya mepet-mepet gitu ya. Atau diajak ngomong jadi kayak agak-agak nyambung, nggak nyambung, agak lelet gitu ya. Karena dia di sini sudah menyadari bahwa harapan dia tidak sesuai kenyataan. Dia merasa bahwa, oh ini nggak realistis ya yang aku lakuin selama ini gitu. Semangatnya turun, hasil kerjanya menjadi biasa saja. Nah, di sini biasanya teman atau atasan akan notice, kamu kenapa? Kok kerjaan kayak gini aja nggak bisa gitu, nggak kayak kamu yang dulu tuh di awal-awal. Nah, akhirnya dia akan mulai mengurangi pekerjaannya karena dia tahu, oh ini aku kebanyakan kerja ya. Oke, aku harus kerja satu-satu dulu ya. Itu disebut sebagai fase adaptif nih, fase adaptif di sini. Kalau dia bisa beradaptasi dengan itu, akan berhenti di fase stagnasi ini. Dia mulai bisa melentingkan kembali kemampuan dirinya untuk beradaptasi. Kalau dia ternyata tidak mampu untuk beradaptasi menjadi maladaptif, dia akan masuk ke fase apatis atau yang disebut sebagai fase kronis ya. Jadi saya memberi warna di sini memang sebagai salah satu pertanda yang warning sign-nya. Apa fase apatis itu? Dia juga sudah semakin lelah, capek gitu. Dia sudah frustasi, terus dia ekspektasinya juga, tapi ekspektasinya makin tinggi gitu. Dia sudah berpikir, harusnya kan aku bisa ya, harusnya kan nggak gini ya, harusnya 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 bosku lebih paham aku dong, harusnya bosku lebih ini, harusnya teman-teman mendukungku dong gitu. Tapi tidak diiringi dengan minat dan energi, karena minat dan energinya sudah turun, karena dia sudah merasa frustasi tadi, apa yang dia inginkan nggak tercapai, nggak seperti bayangan dia gitu. Dia mulai menjauhi pekerjaannya, menjauhi teman-temannya, tapi dia tetap masuk. Dia tetap beredar gitu ya di lingkungan kerjanya. Dia tetap berusaha untuk bekerja. Di fase ini sudah mulai adanya pengabaian diri dan sekitar. Ya, kalau tadi 3 dimensi dari burnout itu sudah muncul ini. 3 dimensi burnout itu sudah ada di sini, di fase apatis ini. Kemudian fase jaga jarak. Atau kita sebut sebagai fase burnout. Ini saya kasih tanda merah ya. Emosinya kebanyakan negatif, ya. 3 dimensi tadi, depersonalisasi, pencapaian diri, terus kelelahan secara emosional, itu muncul semua di sini. Dia devaluasi diri. Dia merasa dirinya tidak mampu, tidak berguna, nggak becus, nggak dibutuhkan, nggak diajak, dijauhin dari kelompoknya, gitu. Isinya mungkin nangis aja, atau dia diam gitu, ya. Kemudian dia akan sering mulai membolos, dia nggak ngerjakan tugas lagi, absen dia nggak mau gitu. Nah, di saat ini dia sudah kehilangan makna dan antusias diri, kehilangan makna dirinya. Apa? Dia ngapain kerja? Aku ngapain masuk sekolah nih kalau buat teman-teman residen? Aku ngapain ke rumah sakit lagi? Orang aku udah nggak berguna gitu. Akhirnya dia resign. Resign ini bermakna dia keluar dari tempat kerjanya, bisa juga dia resign dari istilahnya masa bodoh, sudah sama pekerjaan itu semua ditaruh gitu sama dia. Dia nggak peduli lagi. Nah, 4 tahap ini terjadi berurutan gitu. Tapi karena kita seringkali tidak memahami gejala dari burnout, tidak memahami 4 tahapan dari burnout ini, seringkali kita sudah menemukan individu itu atau diri kita sudah masuk ke jaga jarak ini atau ke fase burnout itu sendiri. Nah, fase kelima ini sebetulnya tidak saya cantumkan ya, karena ini bukan fase yang ibaratnya masuk dalam burnout sebetulnya, tapi masuk ke habitual burnout. Sebetulnya habitual burnout itu sudah masuk ke fase depresi, gitu. Sudah masuk ke gangguan kejiwaan yang disebut depresi, gangguan mood depresi, gitu. Dia sudah tanda-tanda depresi di situ ada. Itu tidak saya masukkan ke sini karena itu sudah masuk ke ranahnya gangguan mood, gitu. Kalau saya terlalu cepat, tolong di ini ya, Dokter Hevi ya, diberitahu ya. Iya, siap, Dok. Terima Masih kasih. aman sih, Dok. Saya lanjutkan ya. Kemudian kita belajar mengenali tanda dan gejala dari burnout. Kalau tadi kita mengenali tahapannya, sekarang kita belajar tanda dan gejala burnout. Ini saya mencoba membaginya menjadi tanda kognitif dan emosi, tanda somatik, dan tanda perilaku. Nah,
Tanda kognitif dan emosi ada perasaan putus asa, tidak berguna. Ini sering banget gitu. Muncul perasaan bersalah, nggak percaya diri ya, moodnya tuh sedih, depresif gitu. Sensitif dia, gampang gampang sensitif, baperan, cemas gitu. Dia jadi mudah bosan sama kerjaan atau males ke kantor. Jadi kayak, aduh ngapain sih ke kantor gitu. Dia jadi gampang kecewa, sulit kontrol emosi, jadi kayak gampang banget tersulut. Terus bisa loh tiba-tiba saya mendapati beberapa orang itu tiba-tiba nangis gitu di tengah-tengah misalnya lagi rapat atau ilmu itu dia nangis di pojokan diam-diam gitu bisa gitu. Dia jadi mudah lupa, sulit konsentrasi gitu. Biasanya orang-orang itu masih menyembunyikan nih kognitif dan emosinya. Tapi kita bisa lihat dari mana? Dari cara dia berpakaian, teman-teman. Nah, kalau dia terbiasa berpakaian tuh cerah, rapi, bagus gitu ya. Terus tiba-tiba dia datang dengan pakaian seadanya, senemunya dia di lemarinya, nggak matching gitu. Atau pakaiannya warnanya surem-surem gitu. Kalau dia terbiasa dandan, rapi, klimis, tiba-tiba ini nggak oke. Dia tiba-tiba nggak dandan, nggak lipstikan gitu ya. Mungkin kalau laki-laki nggak pakai pomade apa-apa itu ya, minyak rambut gitu. Terus kalau ada yang bilang, "Lah sekarang kan pakai scrub semua," gitu. Bisa jadi scrubnya nggak dicuci gitu, scrubnya nggak disetrika gitu, dia nggak rapi gitu, terjadi perubahan dalam penampilannya. Kenapa? Karena, tanda dari kognitif dan emosi ini akan berpengaruh terhadap bagaimana mood dia untuk berpakaian atau, berpenampilan sehari-hari. Jadi itu bisa dinotis ya untuk teman-teman semua, gitu. Keluhan somatik, dia sering nyeri kepala, sering migrain, yang muncul masalah pencernaan dari nggak bisa BAB sampai sering BAB, diare gitu ya. Dia mudah lelah, suka capek, gampang capek, sulit tidur ya, atau malah kebanyakan tidur, teman-teman. Sering sakit, mudah demam. Nah, biasanya ini, mudah demam sama diare yang paling sering dipakai jadi alasan untuk absen nanti. "Saya diare, Bu," gitu. "Aduh, aku nggak bisa ke rumah sakit karena aku demam," gitu. "Aku vertigo," gitu. Nah, itu biasanya beberapa tanda keluhan somatik yang sering muncul di teman-teman, nakes. Lah, kalau tanda perilaku, dia susah rileks, bawaannya tegang, mudah curiga ya, dia sinis gitu, males berinteraksi sama orang, ada penurunan performa gitu. Yang biasanya dia gercep gitu ya, dia biasanya di apa, WA grup itu nomor satu atau nomor 2 yang kalau menjawab, "Siap Bu, siap, siap Dok," gitu. Ini jadi yang terakhir atau nggak membalas sama sekali. Nah itu, jangan-jangan nih sudah ada gangguan nih, sudah ada burnout nih gitu ya. Ada perilaku adiksi, minum alkohol, ngerokoknya lebih banyak, belanjanya lebih banyak, makan berlebihan ya, atau gini, makannya nggak berlebihan, tapi sekali makan langsung apa tuh seblak yang pedes gitu ya, bakso yang pedes, padahal dia biasanya nggak pernah makan pedas, dia nggak kuat. Nah, itu. Ada juga gini, apa ya istilahnya, dia ngopi terus. Nah, ngopi, terus bawa kopi kemana-mana yang biasanya dia nggak suka ngopi, gitu, dia kopi terus. Nah, kopinya makin lama makin banyak, gitu. Nah, itu kita perlu berhati-hati. Sama salah satu tanda yang saya pikir itu lelucon, tapi ternyata itu memang pada beberapa literatur dan textbook menjadi salah satu pertanda. Jadi sering bergosip, meningkatnya bergosip. Bergosipnya apa? Tentang sesuatu di tempat kerja. Rekan kerjanya lah, lingkungannya yang jelek lah, gitu. Karena apa? Dia berusaha mencari validasi, dia berusaha mencari, ada nggak sih yang sepemahaman sama aku gitu, ada nggak sih yang merasakan hal yang sama sama aku? Karena tadi orang burnout itu kan rentan merasa dia diasingkan, tidak diterima, atau dia nggak bisa membaur dalam satu kelompok itu, karena tadi ada devaluasi diri. Nah, ya, dia mudah curiga hingga membatasi relasi, datang terlambat hingga bolos, absen tanpa alasan, gitu. Itu salah satu tanda dan gejala dari burnout. Oke, saya lanjutkan. Nah, burnout atau stres itu gini, eee, tempat kerja kita itu merupakan salah satu faktor resiko psikososial gitu untuk terjadinya burnout. Kenapa? Ada interaksi, ini saya, bagiannya ya, adanya interaksi yang memberikan dampak terhadap performa kerja, kesehatan, dan kepuasan kerja. Interaksinya tuh apa? Lingkungan kerjanya, job content ya, pekerjaannya itu seperti apa bebannya, organisasi kerjanya gimana. Nah,
kapasitas atau SDM-nya seperti apa, harapan pekerja, harapan kita datang untuk bekerja itu apa, terpenuhi tidak. Dan jangan dilupakan budaya, gitu. Budaya ini ternyata memengaruhi bagaimana individu itu terkena burnout. Banyak sekali saya temukan beberapa kasus teman-teman yang bukan berasal dari Jawa, bukan orang Jawa Timur, bukan orang Surabaya, ketika dia datang ke Surabaya, dia kaget dengan budaya kita. Budaya kita yang mungkin kalau bicara tuh agak nada tinggi juga nggak apa-apa. Budaya kita tuh yang sacet word gitu ya, yang kadang-kadang bahasa apa ya, bahasa COK itu dianggap itu sebagai bahasa yang sebenarnya tidak selalu bermakna negatif kalau untuk beberapa orang yang terbiasa, tapi untuk orang yang tidak berasal dari Surabaya itu bermakna negatif gitu. Atau budaya yang mungkin di Jakarta berbeda dengan kita yang ada di Surabaya, itu ternyata budaya-budaya itu menimbulkan pemaknaan tersendiri pada individu dan bisa menjadikan kita burnout. Adanya personal extra job, jadi dia punya pekerjaan lain gitu, nyambi istilahnya, yang ternyata itu menambah beban buat dia. Nah, itu ternyata memberikan dampak terhadap performa kerja, kesehatan dia, dan kepuasan dia dalam bekerja. Semisal dia tidak suka dengan lingkungan kerja, dia tidak bisa mengerti atau membaur dalam satu timnya. Akhirnya, itu akan memberi dampak terhadap performa kerjanya, ya, memberi dampak juga terhadap organisasinya, memberi dampak terhadap kapasitasnya dia dan harapan dia dalam bekerja. Jadi ini semua ibarat lingkaran setan, saling memengaruhi satu sama lain. Ini perlu kita pahami juga konsep faktor psikososial. Kenapa sih kita harus melihat hal-hal di luar job content atau melihat hal-hal di luar tugas kita yang mana bisa menyebabkan kita terkena atau burnout. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi kan di awal saya katakan bahwa burnout itu kan stres yang kronik ya. Nah, stres itu sebetulnya kondisi diri ya, berkaitan dengan tegang, tekanan, dan tuntutan. Dan kita itu setiap hari pasti stres, nggak mungkin enggak gitu. Pasti akan ada masalah yang kita perlu cobain, cobaan yang harus kita cobain setiap hari itu pasti ada. Karena kalau kita nggak punya stres, kita nggak ada drive, kita nggak ada kemauan untuk melakukan sesuatu. Nah, stres sendiri itu bisa bersumber dari aspek psikososial di tempat kerja dan atau di luar tempat kerja. Loh, tadi dikatakan burnout kaitannya dengan kerjaan. Kenapa ini kok yang di luar tempat kerja perlu kita perhatikan? Tentu, kayak tadi, paparan psikososial itu bukan hanya tempat kerjanya aja, ya. Aspek psikososial itu bukan hanya lingkungan kerjanya atau tenaga tenaga kerjanya, SDM-nya atau beban kerjanya, tapi paparan di situ apa? Mungkin teman-teman yang bekerja di sebagai nakes ya di rumah sakit, ditempatkan di ICU misalnya, dia shift-shiftan gitu kan, dia shift-shiftan. Di ICU dia tekanannya tinggi, semua harus serba cepat. Dan banyak sekali melihat mungkin kematian, mendengarkan banyak tangisan gitu. Atau kita berharap, oh pasien ini kayaknya bisa deh untuk istilahnya kembali baik gitu. Ternyata berbeda dengan harapan kita. Ternyata pasien itu meninggal gitu. Itu ternyata menjadi stres. Atau teman-teman nakes yang bekerja di bagian B3 ya, ternyata itu juga paparan biologi di tempat kerja, paparan kimia buat kita gitu. Itu menjadi sumber stres juga, menjadi bahaya psikososial nantinya kepada kita. Jadi bahaya psikososial itu banyak ya, bisa di tempat kerja atau dari luar tempat kerja menuju tempat kita bekerja, termasuk macet, kurangnya kendaraan, kurangnya akses, jalannya nggak bagus. Itu ternyata bisa menimbulkan burnout. Stres kronis kan gitu. Kayak misalnya, saya memilih untuk bekerja yang dekat-dekat rumah. Kenapa? Karena saya nggak kuat kalau dengan stresnya, apa macetnya, jauhnya gitu. Atau nanti apa kalau hujan, aksesnya nggak ada, pulangnya malam. Nah, jadi hal-hal seperti itu perlu kita pikirkan gitu. Mana sih yang membuat kita stres? Mana aspek-aspek psikososial yang menjadi sumber stres kita? Itu perlu kita cari gitu. Nah, kenapa burnout itu menjadi salah satu tema
memprioritas tema WHO tahun ini untuk Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang diperingati setiap 10 Oktober adalah memprioritaskan kesehatan jiwa atau kesehatan mental di tempat kerja. Karena burnout atau stres kronis di tempat kerja itu memberi dampak terhadap organisasi. Apa? Pelimpahan kerja, ketidakhadiran kerja, sering absen, manajemen waktunya jadi buruk. Akhirnya komplainnya banyak. Komplain dari konsumen banyak atau dari pasien banyak. Misalnya kita jadinya salah mau nyuntik orang, salah mungkin kalau teman-teman apoteker salah membaca resep, salah membaca instruksi dari dokternya, atau kita sebagai seorang dokter salah dalam memberikan resep, ya kita bersikap tidak profesional. Misalnya saya sebagai seorang psikiater, saya setiap hari berhubungan dengan emosi-emosi negatif. Kalau saya sudah emosinya negatif, kan kalau nanggepin pasien yang marah-marah, nangis, terus saya sudah capek, wah gimana itu di tempat praktek gitu kan, pasti bisa duel gitu kalau orang Jawa bilang gitu. Nah, kita perlu makanya kenapa kita perlu memahami dinamika dari burnout itu gitu. Jadi ada dampaknya kepada organisasi. Keluhan itu banyak dari orang lain gitu. Mungkin kalau sekarang musimnya Google review ya terhadap dokter ini nih, dokter ini, rumah sakit ini gitu. Ada Google review-nya sekarang, nggak cuma restoran. Nah, sehingga meningkatkan biaya kompensasi gitu. Tempat kerja kita jadi ribet. Mungkin kalau rumah sakit jadi harus istilahnya klarifikasi gitu, harus memanggil, harus kembali menyenangkan gitu. Mungkin kalau di puskesmas juga jadi nggak nyaman bekerjanya gitu. Hingga karena kita akhirnya fokus untuk membenahi itu, menurun produktivitas dari organisasi itu gitu loh. Karena kan istilahnya komplain-komplain itu pasti membuat organisasi itu jelek gitu. Jadi akhirnya orang malas ke sana gitu. Orang malas berobat, orang malas untuk bekerja sama gitu. Akhirnya kan yang rugi kita juga sebagai pekerja. Insentif berkurang, pemasukannya berkurang. Nah, itu ternyata nantinya berdampak kepada menjadi aspek psikososial yang lain. Uangnya, gajinya berkurang. Nah, itu kan sumber stres baru akhirnya ya. Nah, dampak terhadap pekerjanya sendiri apa? Atau terhadap teman-teman lainnya apa? Meningkatnya absen, sering nggak masuk gitu. Meningkatkan resiko kecelakaan, karena suka ngelamun, susah fokus, gangguan konsentrasi, ya mudah lupa, sering melakukan kesalahan, penampilannya terganggu, nggak enak, bikin teman-teman di sekitarnya jadi nggak nyaman, atau pasien-pasien jadi nggak nyaman sama kita. Sehingga hubungan kerjanya jadi terganggu, relasinya terganggu gitu. Nah, dampak terhadap kesehatan itu ada. Meningkatnya sakit jantung karena stres kronis ya, terus terjadi berterus-terusan menyebabkan dia menderita sakit jantung, darah tinggi ya, penyakit jantung koroner, gula darah meningkat, itu ternyata berkaitan gitu. Kemudian ini merupakan gangguan mental ya. Tadi depresi, meningkatnya cemas gitu. Paling sering adalah depresi karena burnout salah satu atau one step closer ya, satu tanggal lagi menuju depresi gitu. Kemudian ini meningkatnya kecelakaan kerja. Meningkatnya penyakit autoimun gitu. Karena kalau kita stres kronis terus-terusan, sel-sel tubuh kita tuh juga stres. Inflamasi dia ibaratnya. Dia sakit juga, akhirnya penyakitnya autoimun kan. Makanya banyak sekali sekarang pasien-pasien autoimun itu didampingi oleh psikiater gitu. Kemudian meningkatnya angka bunuh diri. Beberapa bulan kemarin kan kita tahu ya ada beberapa teman-teman tenaga kesehatan diberitakan bunuh diri di tempat kerja atau di luar tempat kerja berkaitan dengan stres dalam pekerjaan. Oleh karena itu, makanya kenapa kita perlu memperhatikan burnout di tempat kerja, terutama kita sebagai seorang nakes, yang kita tuntutan terhadap kita tidak dipungkiri itu tinggi. Harapan masyarakat dan harapan pemerintah terhadap kita itu tinggi. Kita selalu diajarkan atau diminta untuk bekerja seperfeksionis mungkin, semaksimal mungkin, sesempurna mungkin. Gitu. Nah, kita perlu mengidentifikasi sumber, seperti yang tadi saya katakan. Jadi, aspek psikososial tadi, bahaya psikososial tadi, kita perlu lihat, identifikasi sumbernya, di mana dari lingkungan kerjanya, lingkungan rumah, ya, lingkungan sosialnya, atau dari diri individu, dari personality kita.
Bisa jadi teman-temannya nggak apa-apa, lingkungan kerjanya bagus, suportif, lingkungan rumahnya nggak apa-apa, bagus, jalan akses ke sana nggak apa-apa, lingkungan sosialnya juga oke. Tapi kita yang perfeksionis, yang nggak bisa mendelegasikan, yang nggak puas, atau kita-kita yang gini, kitanya sendiri sudah pesimis orangnya. Kita pesimis bahwa kita bisa, kita sudah pesimis bahwa ini nggak mungkin berhasil, kerjaanku pasti jelek. Ada loh beberapa personality yang seperti itu. Atau personality yang karpe dewe, yang sesukanya. Kerja sendiri, kerja nggak mau ikut aturan. Nah, itu. Kita harus lihat dulu, identifikasi sumber nih. Kalau misalnya di sini ada ketua tim, atau chief, atau apa ya, pokoknya koordinator. Bapak Ibu saya sarankan untuk melakukan identifikasi sumber dan identifikasi gejala supaya bisa memberikan intervensi yang tepat. Ini cuma perlu di tempat kerja ini perlu promosi aja atau sudah masuk ke pencegahan saja atau sudah perlu intervensi. Nah, kita melakukan stress awareness ya, kesadaran kita tentang stres atau apa ya, supaya kita bisa memanajemen stres itu sendiri. Kenali dulu trigger point kita. Apa sih hal-hal yang membuat kita tuh kehilangan kontrol? Apakah kita frustasi dengan kemajuan zaman atau banyaknya interupsi terhadap pekerjaan kita? Atau beban kerja kita yang terlalu banyak? Atau sikap teman sekantor? Atau value kita yang terlalu tinggi? Ekspektasi kita yang terlalu tinggi? Nah, kemudian kita tulis problem list kita apa saja. Tulis dan beri derajat masalah yang membuat kita stres. Berdasarkan berat ringannya sumber stres tersebut. Nah, kemudian kita pikirkan, ini kenyataan atau asumsi pikiran kita gitu. Memang benar ini menjadi masalah atau ini karena sayanya yang tidak mampu untuk apa ya, let go gitu. Sayanya yang tidak mampu mendelegasikan gitu. Kemudian kita perlu mengenali respon tubuh dan psikologis terhadap stres. Kita jadi mudah deg-degan, nafasnya jadi sesek, mudah nyeri kepala, migrain, pegel, lelah. Ada perubahan nafsu makan, suka kram perut hingga BAB, atau suka gampang masuk angin, punya masalah tidur gitu. Nah, kita perlu kenali ini. Biasanya dari kita yang paling sering kita aware ya, kita kenali adalah ini, respon tubuh. Banyak yang datang dengan gini, saya susah tidur, Dok. Atau banyak yang gini, saya suka migrain, saya suka nyeri kepala, suka demam, suka nyeri perut, suka GERD gitu. Biasanya keluhan-keluhan somatik ya, keluhan-keluhan fisik itulah yang membawa seseorang menyadari bahwa dirinya stres kronis, burnout, atau membawa mereka datang ke profesional. Nah, kita perlu mencari coping ya. Coping itu kemampuan kita dalam menghadapi stres ketika stresor itu datang. Setiap orang itu berbeda dan unik. Tidak sama satu dengan yang lainnya. Walaupun itu merupakan adik kakak, satu rahim, satu ibu, satu bapak, pasti berbeda. Olahraga, hirup udara segar, habiskan waktu dengan teman di luar lingkup kerja. Itu menjadi salah satu cara untuk mengcoping, cara untuk menurunkan stres. Memelihara hewan peliharaan. Ini banyak sekali penelitiannya saat ini memelihara hewan peliharaan itu termasuk cara yang cukup ampuh untuk menurunkan stres. Latih diri untuk menemukan cara beradaptasi secara positif dan kenali cara negatif yang tidak sehat. Nah, apa saja cara negatif yang tidak sehat itu atau cara-cara beradaptasi yang positif? Kita akan belajar setelah ini. Yang pertama adalah kita bangun relasi. Karena ini erat kaitannya dengan tempat kerja. Mau tidak mau, kita harus berelasi dengan teman kerja. Ya, jangkau orang terdekat. Siapa orang terdekat ini? Kalau sudah punya pasangan, bisa suami, bisa istrinya, bisa sahabatnya, bisa bosnya di kantor atau koordinatornya. Katakan, saya merasa kesulitan. Gitu. Jalin relasi juga dan berkomunikasi dengan rekan kerja. Belajar mendelegasikan, belajar untuk apa ya istilahnya mengatakan bahwa agree to disagree ibaratnya. Baik, saya kerjakan tugas dari Bapak, tapi setelah saya mengerjakan ini ya Pak, karena ini tugasnya datang duluan atau ini lebih prioritas, ini lebih cito ibaratnya begitu. Kemudian kita batasi dengan kontak ya, kontak dengan orang-orang yang auranya lagi negatif tuh, emosinya lagi negatif gitu. Kalau kita stres, kita lagi capek, kumpul sama orang yang lagi capek, kira-kira capeknya hilang apa tambah? Apa adu-aduan nasib gitu? Rata-rata jadi adu-aduan nasib ya. Kamu mah enak, aku udah gini, gini, gini. Nah,
Nah, itu kan jadinya nggak enak kan gitu. Kita juga bisa menemukan teman baru, terhubung dengan komunitas baru, cari, gali potensi kita gitu. Misalnya kayak kita nggak pernah tuh gabung sama klub merajut gitu. Gabung sama klub merajut. Kita nggak bisa merajut, gabung aja dulu. Komunitas baru, teman baru itu membawa kesegaran tersendiri dalam kondisi psikologis kita. Kemudian, ubah cara pandang tentang pekerjaan. Ini beberapa kali sulit dilakukan oleh teman-teman, karena tadi value-nya, harapannya sudah tinggi. Tetapi kita perlu temukan value dalam pekerjaan. Apa sih yang kamu cari? Apa sih yang kamu mau dalam pekerjaanmu? Apa yang salah dalam pekerjaanmu? Benarkah pekerjaanmu yang salah atau cara kamu dalam bekerja yang mungkin kurang tepat? Kita juga harus mengintrospeksi diri sendiri. Kayak tadi tidak mau mendelegasikan, yes man syndrome gitu, selalu pesimis duluan gitu. Kemudian tentukan prioritas dan keseimbangan dalam hidup. Jadi gini, seringkali kita itu karena kita nakes yang didikannya memang sudah didikan yang kamu harus serba siap ya. Kamu harus siap, nggak bisa kamu nggak siap, nggak boleh gitu. Kita jadi lupa terhadap hal-hal dasar yang kita butuhkan. Kalau tahu dari segitiga atau diagram kebutuhan Abraham Maslow, dasarnya apa? Makan, minum, tidur. Itu adalah prioritas. Self-care itu prioritas. Kalau kita lapar, kita nggak akan bisa mikir. Kita tantrum, mudah tantrum. Kalau kita haus, kita nggak akan bisa mikir. Kita kurang tidur, kita nggak akan bisa mikir, nggak akan bisa bekerja, malah banyak human error-nya. Dasar ini loh yang sering kali kita lupakan. Kita selalu berpikir, aku nggak ada waktu untuk makan. Ada, cuma tidak kamu jadikan prioritas. Tidak kamu letakkan dalam jadwalmu. Gitu loh. Jadi, kenapa kok, misalnya gini ya, kalau sebagai seorang muslim saya, sholat itu 5 waktu. Karena Allah mau dalam 24 jam kita tuh ada satu waktu ya, 5-10 menit yang kita nggak memikirkan apapun, nggak memikirkan dunia. Kita memikirkan tentang diri kita, sholat gitu ya. Saya minta maaf ya kalau beberapa kali kan saya lagi flu. Tentukan prioritas dan keseimbangan dalam hidup. Kita harus belajar hal-hal dasar ini loh. Sholat, istirahat, berdoa, ya buat teman-teman yang non-muslim, makan, minum. Itu ternyata kita butuhkan gitu loh. Yang seringkali kita lupakan, terutama makan. Seringkali ya, pada beberapa pasien-pasien saya bilang, PR-mu cuma satu ya, makan yang benar, minum, terus tidur cukup gitu. Percayalah, nanti pelan-pelan itu juga akan berubah mood-mu. Kamu akan semangat lagi, kamu akan bisa mikir lagi, dan itu wajar gitu. Kemudian luangkan waktu untuk dirimu, ya, luangkan waktu. Kita seringkali merasa kita nggak punya waktu untuk diri kita. Tidak, kita punya. Tapi kita yang nggak tahu caranya. Kita belum tahu caranya. Evaluasi prioritas. Tetapkan batasan. Jadi, tetapkan batasan tuh gini. Kita memang terdidik untuk tidak bisa, kadang ya, kita tidak bisa menolak tugas. Oke, tapi kita harus lihat dulu. Apakah memang tugas ini tidak bisa kita tolak atau sebetulnya bisa kita tolak supaya kita bisa mengerjakan atau engage dengan pekerjaan yang sebelumnya. Nah, karena kita iyain semua, akhirnya kita nggak optimal. Ya kan? Karena kita nggak optimal, hasilnya jelek, kita nggak dapat pujian. Kita capek, stres, ngerasa nggak dihargain di kantor. Gitu. Tetapkan batasan. Sabtu, Minggu waktunya istirahat, waktunya rehat kok tidak lagi shift ya. Maka istirahatlah. Ya, istirahat sejenak dari teknologi, dari grup kantor ya. Nggak apa-apa, nggak ngebales WA dari kantor kalau memang kamu waktunya istirahat gitu. Kalau memang kamu waktunya cuti gitu. Tapi katakan, sampaikan saya saat ini sedang cuti atau saya saat ini sedang libur. Saya kerjakan ya ketika saya nanti masuk gitu. Atau kalau memang itu sesuatu hal yang segera, katakan saya sedang ini tidak masuk, ini waktu saya libur. Apa boleh ini dikerjakan dengan teman yang lain gitu? Siapa yang bisa gitu? Jadi tetapkan batasan. Istirahat sejenak dari teknologi, nggak megang handphone ya, nggak megang handphone, nggak ngapa-ngapain, pakai baju yang nyaman. Kalau yang laki pakai sarung, pakai kolor, yang perempuan pakai daster, baju yang nyaman.
ya, nggak memikirkan apapun yang berkaitan dengan pekerjaan, tidak memikirkan besok aku tugas apa lagi ya, besok aku ada PR apa ya, besok pasienku gimana ya, nggak usah dipikir. Selesaikan hari ini dulu, baru dipikir besok. Besok ya besok gitu loh. Mau besok aja, hari ini aja belum selesai loh kok kita udah mikir besok. Ini yang salah satu menjadi kenapa kita seringkali terburu-buru, seringkali merasa tidak ada waktu karena kita sudah memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Ya, sisihkan waktu untuk bersantai, tidur cukup, penuhi nutrisi, pola hidup sehat. Mungkin pada beberapa kasus sekarang meningkat angka merokok atau pakai vape ya. Gini, selain itu tidak baik untuk kesehatan, nikotin itu kesannya kan mengkalemkan kita ya, menenangkan gitu. Tapi nikotin itu stimulan. Yang ada kita tuh sebetulnya makin cemas nantinya ke depannya. Tenang sesaat aja gitu. Dan akhirnya kita makin cemas, makin nggak bisa istirahat gitu. Sebetulnya yang terjadi seperti itu, tapi terkesannya kita semakin kalem dengan nikotin. Oke, ini salah satu apa ya istilahnya yang bisa kita lakukan, ambil jeda, advokasi diri, tetapkan batasan antara kerja dan pribadi, cari buddy system. Buddy system itu tidak harus teman satu tim, boleh antar tim, boleh di tempat lain, boleh di apa dari prodi lain, dari spesialis lain, nggak apa. Yang penting yang bisa istilahnya mengerti kamu, mendengarkan keluh kesahmu, membantu kamu untuk mengenali tanda-tanda kalau kamu mungkin sudah di fase burnout yang mungkin perlu pertolongan dari profesional. Temukan makna. Apa yang kamu mau, apa yang kamu cari sebetulnya. Tuh. Seringkali kita terjebak dalam tidak mampu mencari tahu apa yang kita mau, akhirnya kita jadi toxic productivity. Kita sibuk aja, tapi nggak jelas sibuknya untuk apa, dapatnya apa itu nggak jelas gitu. Bisa juga menulis jurnal, apa-apa yang perlu kita lakukan, apa-apa yang tanggung jawab kita selama seminggu itu boleh ditulis. Mana yang sudah kita centangi, kita kasih tanda bintang, kita kasih tanda love, artinya istilahnya kita mengapresiasi diri bahwa kita selesai melakukan tugas itu. Penuhi nutrisi, meditasi, ya. Prioritaskan tidur yang cukup dan berkualitas. Menyatu dengan alam. Maksudnya apa? Misal kita melihat yang hijau-hijau, ya. Kalau mungkin gini, mungkin teman-teman punya pengalaman mungkin ngelihat orang atau orang tua kita atau bahkan diri kita sendiri ngomong sama tanaman, daunnya dilap gitu ya sambil diomong, oh kamu cantik banget, kamu mekar ya, bunga mekar ya. Nah, itu sebetulnya bukan mereka dianggap aneh ya, tapi memang itu cara mereka menyatu dengan alam. Selain mungkin kalau ada yang suka naik gunung ya, ada yang suka pergi traveling, kalau memang nggak mampu ya sudah ke pinggir kota gitu. Kalau kita kan di sini juga ada hutan mangrove di Surabaya gitu. Bisa dengan cara itu. Lakukan aktivitas di luar pekerjaan saat libur dan jangan lupa berlatih untuk memuji diri sendiri. Ini penting gitu loh. Orang lain belum tentu muji kita. Kita harus memuji diri sendiri. Oh, aku bisa mengerjakan ini ternyata. Terima kasih ya diriku gitu. Wah, ternyata ini tidak sesusah itu. Wah, ternyata aku bisa loh gitu. Oh, aku sudah bekerja hari ini dengan keras. Oke, aku akan kasih diriku reward dengan aku tidur gitu. Aku tidur ya hari ini dengan nyaman gitu. Nah, itu jangan lupa kita kasih gitu. Karena itu bagian dari self care ya. Nah, bagaimana kalau kitanya nggak burn out, tapi kita tahu, mungkin pasangan kita, teman kita, itu burn out gitu. Bagaimana mendampingi individu dengan burnout? Kita harus pastikan dulu bahwa diri kita ini oke. Kita nggak bisa mendampingi orang dalam kondisi emosionalnya tidak stabil atau turun, kalau kitanya lagi nggak oke. Gitu. Akhirnya kita akan saling menginduksi, gitu. Akhirnya kita akan capek, gitu. Nah, dengarkan mereka. Tahan diri kita untuk tidak menggurui atau memperbaiki. Kadang mereka itu cuma pengen didengerin tok. Cuma mau didengerin. Mereka udah tahu solusinya. Tapi karena kita, harusnya kamu tuh kayak gini, harusnya tuh gini, gini, gini. Halah gitu aja loh. Masih susahan tugasku gini nih. Nah, itu nanti mereka jadinya males. Makin jatuh mereka mentalnya, makin devaluasi diri. Tahan untuk tidak menggurui atau memperbaiki. Validasi perasaan dan kekhawatiran mereka. Iya, kamu lagi capek ya? Nggak apa-apa, capek sekarang.
sedih, nggak apa-apa, nangis aja kalau emang pengen nangis, emang berat kok gitu. Nanti setelah nangis sudah tenang kita coba lagi ya gitu, kita jalan lagi ya gitu. Ini cuma sementara kok gitu. Yakinkan mereka, reassurance mereka bahwa mereka baik-baik saja, bahwa mereka nggak sendiri. Ya ini salah satu hal yang disebut bersikap baik ya. Nyapa, apa kabarmu? Kamu kok sekarang ngopi terus toh? Kok sekarang kayaknya kamu nggak secerah dulu? Kok pucet? Ada apa? Gitu. Hal-hal kalau kita misalnya nggak tahu cara menanyakan tentang kondisi atau state psikologisnya mereka, kita tanya dengan pertanyaan biasa. Apa kabarmu? Tak lihat kok kamu akhir-akhir ini kayaknya suram ya, kayak kurang tidur, kok lemes, ada apa? Apa yang bisa aku bantu gitu. Tawarkan bantuan. Dan kalau dia sudah bercerita atau kita merasa kondisinya sudah memerlukan bantuan psikologis, bantuan profesional, maka kita tawarkan. Dan atau kalau kita mampu, ya, ini kalau kita mampu loh ya, dampingi untuk meminta pertolongan profesional. Tapi kalau kita nggak mampu, kita tawarkan saja dulu. Sepertinya kamu membutuhkan bantuan profesional. Bagaimana kalau mau kamu mencoba itu? Gitu. Kita tidak harus mendampingi mereka ke profesional, tapi kita tetap harus tawarkan. Jadi kita harus lihat dulu diri kita sendiri ya, kita mampu nggak untuk menemani mereka, mengantarkan mereka, gitu. Karena mendampingi individu dengan burnout itu juga kita capek ya, itu juga bisa memengaruhi eh, kondisi mental kita, ketahanan psikologis kita. Nah, burnout itu dapat menyebabkan deteriorasi atau kemunduran dari kualitas pekerjaan dan performa dari pekerja. Dampaknya itu akan meningkatkan turnover ya atau pergantian shift yang lebih cepat, absentisme atau absen yang meningkat, dan moral yang rendah terhadap pekerjaan. Burnout juga meningkatkan pelaporan diri terkait disfungsi personal, kelelahan fisik, insomnia, penggunaan nafsa, dan masalah keluarga serta pernikahan. Ya, ini berpengaruh terhadap pernikahan dan masalah keluarga. Kemudian ada salah satu, mungkin Dokter Agung bisa share di chat Zoom ya, ada salah satu masalah burnout syndrome inventory atau yang nanti saya singkat sebagai MBI, merupakan salah satu screening burnout ya pada pekerja di berbagai bidang pekerjaan untuk menilai risiko burnout. Ini sekali lagi ya, ini screening untuk menilai risiko burnout dan mempertahankan kehidupan emosi, performa kerja dan kesehatan mentalnya. Ya, skala MBI atau masalah burnout inventory ini dikembangkan oleh Maslah pada tahun 1981 yang telah valid dan reliable. Skala MBI ini terdiri dari 3 dimensi dari burnout tadi, emotional exhaustion, depersonalization, dan personal accomplishment. Ya, jadi skala ini ada 3 section ya. 3 section terdiri dari 22 item total. Ya, 9 itemnya menilai kelelahan emosional dan fisik, 8 itemnya menilai capaian diri dan kompetensi secara negatif, dan 5 item menilai depersonalisasi yang mengukur respon negatif, sinisme, rendah diri, dan empati. Nah, skala dalam kuesioner ini menggunakan 7 alternatif jawaban, yaitu 0 tidak pernah, 1 beberapa kali dalam setahun, 2 sebulan sekali atau kurang, 3 beberapa kali sebulan, 4 seminggu sekali, 5 beberapa kali dalam seminggu, 6 itu setiap hari skala, angkanya paling tinggi. Setiap subskala, hitungannya subskala ya, setiap subskala dihitung dengan cut off. Kelelahan emosional cut off-nya lebih dari sama dengan 24. Depersonalisasi lebih dari sama dengan 9 dan pencapaian lebih dari sama dengan 19. Biasanya kalau dalam textbook dan dalam textbook yang saya baca dan jurnal, subskala kelelahan emosional itu akan berbanding terbalik dengan pencapaian. Jadi kalau kelelahan emosional itu tinggi, pencapaiannya biasanya rendah. Tapi kalau pencapaiannya tinggi, biasanya kelelahan emosionalnya ya tidak terlalu rendah, tapi juga tidak tinggi-tinggi banget. Jadi biasanya itu mereka berbanding terbalik gitu. Saya melihat sudah di-share ya di chat sama Dokter Agung. Terima kasih Dokter Agung. Bisa teman-teman lihat dan teman-teman cek diri sendiri. Itu dari masalah burnout syndrome ya, inventory. Bisa dicek di sendiri. Ya nanti bisa kita share di grup ya. Jadi ini penting kita lakukan screening ini
Kapan kita melakukannya? Biasanya kita lakukan secara berkala. Kita lakukan secara berkala, 3 bulan sekali biasanya kita lakukan. Nah, di sini kita bisa melihat sektor-sektor mana sih yang kita lagi lelah gitu. Kelelahan emosional kah, depersonalisasinya kah, atau achievementnya, pencapaian dirinya kah, gitu. Nanti itu akan membantu kita dalam istilahnya belajar untuk let go. Mana sih yang harus tak lepas? Tak lepas itu bukan berarti kita angkat tangan, nggak mengerjakan, nggak. Tapi kita belajar untuk realistis. Mana yang bisa kita lakukan saat ini, gitu. Mana sih yang bisa kita selesaikan saat ini, gitu. Yang diselesaikan besok, dipikirkan besok. Selesaikan dulu yang saat ini. Yang penting satu demi satu, setahap demi setahap. Burnout itu karena kita mau mengambil semua pekerjaan tanpa kita menyadari dinamika diri, tanpa kita menyadari kekurangan diri kita. Gitu. Nakes itu bukan Superman yang tahan banting, tahan panas, bisa terbang gitu. Enggak, Superman aja bisa nangis, apalagi kita yang bukan Superman gitu loh. Jadi tolong dilihat dalam diri, lakukan semampu kita, bukan semau kita, semampu. Semampu kita apa saat ini? Oh, ini mampuku ngerjain mungkin ya teman-teman residen di tahap akhir, mampuku saat ini mengerjakan mungkin 1 halaman, ya tidak apa-apa, kerjakan dulu 1 halaman, besok kerjakan lagi 1 halaman minimal, nggak apa-apa, gitu. Jangan lupa mengapresiasi diri bahwa, oh aku sudah mengerjakan minimal 1 halaman hari ini. Ya, ini slide terakhir saya. Lelah saat menjalani hal yang kita cintai itu wajar. Kita manusia, itu wajar. Karena itu bukti bahwa kita sedang berusaha. Ya, kenali dinamika dirimu agar dapat menyadari saat tubuhmu memerlukan bantuan. Sinyal pertama dari burnout yang kita sadari ya, biasanya adalah keluhan fisik, keluhan somatik. Nah, berhenti sejenak juga bagian dari perjalananmu. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita lanjut dengan sesi diskusi ya. Terima kasih. Wah, luar biasa Dokter India, materinya menarik sekali. Untuk sesi berikutnya, mari kita masuk ke sesi diskusi. Kalau misalkan teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ini MC boleh nanya nggak? Boleh dong, silahkan dong. Izin nanya mungkin dok. Kalau kita ini kan ya 2 pertanyaan boleh ya? Kalau belum ada pertanyaan. Prima juga boleh, Dok. Yang pertama, kalau kita bekerja di suatu tempat yang mungkin tuntutan kerjanya tinggi gitu ya. Biasanya kalau kita di swasta gitu ya, itu kan tuntutan kerjanya tinggi ya. Karena harus menuntut profit, kepuasan pelanggan, kemudian menghindari komplain dan seterusnya ya. Dan jam kerja yang uh, fix gitu ya. Kemudian SDM-nya juga kurang gitu ya. Nah, itu bagaimana ketika kita dalam kondisi yang sulit demikian, sehingga ya hampir dipastikan burnout itu bakal uh, apa ini tertabung di individu yang bekerja di institusi tersebut gitu ya, karena tuntutan tinggi tersebut. Itu yang utama. Kemudian yang kedua, ah, tadi kan disampaikan burnout itu memang berhubungan dengan pekerjaan ya. Namun kalau misalkan seseorang yang tidak bekerja gitu ya, seperti ibu rumah tangga gitu ya, itu kan sebenarnya bukan tidak bekerja juga kalau menurut saya pribadi ya, karena dia berhubungan dengan pekerjaan rumah tangga gitu ya. Itu apakah memang juga tidak akan terpapar dengan burnout? Dan kalau misalkan kita juga sebagai pekerja dan juga punya pasangan dan punya anak-anak, apakah di kerjaan itu bisa bagus tapi bisa burnout di rumah? Terima kasih. Pertanyaan berat ya, ini curhat apa nanya sih Dokter Agung? Ya, langsung aja ya mungkin Dokter Heavy ya. Jadi mungkin pertanyaan Iya, pertama langsung aja, Dok, dijawab, Dok. terima kasih. Ini kan berkaitan dengan sumber daya versus beban kerja ya, nggak seimbang ya. Ibaratnya seperti itu ya, Dokter Agung ya. Nah, ini salah satu hal yang penyebab burnout nomor satu sebetulnya. Faktor resiko nomor satu itu SDM sama beban kerja itu nggak sinkron, nggak sama. Nah, jadi gini, kita harus lihat dulu.
Jadi kita realistis gitu. Kita mampu, ya betul, rumah sakit swasta tuh pasti menuntut pelayanan lebih ya, karena itu swasta gitu. Tapi kita gini, kita realistis, kita bargaining, kita kasih tahu ke Yanmed gitu ya, kita ajak diskusi apa tuh namanya eh bagian-bagian terkait ya, Yanmed, terus mungkin apa, bagian admisi dari rumah sakit, mungkin dengan wadirnya, direkturnya gitu. Kita punya SDM sekian, mungkin misalnya saya ambil contoh, saya psikiater satu-satunya di rumah sakit swasta, misalnya di rumah sakit A gitu. Saya cuma mampu menangani pasien dalam satu shift bekerja di poli 10. Nah, mereka kan nanya, loh kenapa cuma 10? Harusnya kan bisa lebih, bisa gini, gini, gini. Saya jelaskan, kenapa 10? Saya membutuhkan waktu per pasien mungkin 15-30 menit, atau bahkan lebih kalau itu pasien baru. Nah, kita jabarkan tuh, gitu. Jadi sebetulnya kita membutuhkan kemampuan untuk bargaining tadi. Kita sadari dulu, aku mampunya berapa, gitu loh. Mampunya ini kita sadari bukan semaunya kita ya, tapi memang semampunya kita, gitu loh. Jadi kebutuhannya berapa, kamu mampunya berapa, dihitung-hitungkan bersama dengan apa ya, bagian-bagian terkait ya. Jadi dengan begitu akan jelas, ini loh mampunya saya 10, karena kenapa kok saya mampunya 10? Karena ini A, B, C, D, E gitu. Bagaimana dari manajemen gitu. Kalau memang dirasa mau menambah pasien, ya tolong tambahkan pengadaan. Nah, kalau belum mampu menambahkan pengadaan, ya sudah kita realistis dulu gitu loh. Sebetulnya beberapa kali saya menggunakan cara ini baik untuk saya dan teman-teman dan ternyata tuh cukup berhasil gitu. Jadi kita lihat dulu dimensinya berapa, mampunya berapa, kita satukan. Jadi kita lihat dari jadi saya ada tabelnya sebetulnya ya, cara untuk kayak analisa SWOT gitu ya. Tapi ya nanti saya mungkin share di grup saja ya biar jelas. Jadi ini adalah kebutuhanku berapa, kebutuhan itu berapa dari individu. Jadi dari individu dulu, kebutuhan individu ini mampunya berapa yang bisa dia tangani. Mintanya dari grup atau dari manajemen berapa. Kita mampu nggak ini gitu loh. Kalau nggak mampu ya sudah, berapa yang kita mau gitu. Jadi memang harus realistis Dokter Agung. Karena kalau enggak, ya itu iya di awal kan yes man syndrome, ya toh. Ujungnya malah nanti rugi organisasi. Jadi kita kasih tahu, kalau saya melebihi 10, saya akan burn out, saya nggak mampu. Nah, dampaknya terhadap organisasi ini, terhadap pasien ini, terhadap saya sendiri ini, mampu nggak rumah sakit menangani ini? Karena kalau ada human error kan yang nanti yang menangani rumah sakit sendiri. Biasanya Yanmed akan, oh iya, bisa juga sih seperti itu. Gitu. Mungkin itu, kalau yang terkait nomor 1 nanti saya diingatkan ya untuk men-share tabel ya, itu bisa kita gunakan sebagai analisa SWOT. Tidak mirip seperti analisa SWOT, tapi sebetulnya maksudnya sama seperti analisa SWOT. Terus kemudian masalah ibu rumah tangga ya. Gini, kalau kita ngomong burnout pada pekerja itu jangan diibaratkan mereka-mereka yang cuma bekerja di kantor, mereka-mereka yang bekerja di institusi ya. Enggak. Pekerja itu artinya seseorang yang melakukan sesuatu. Ibu rumah tangga, teman-teman residen, anak sekolah, itu mereka termasuk. Gitu loh. Mereka termasuk. Jadi ibu rumah tangga itu ya rentan terkena burnout. Karena mereka pekerjaannya itu-itu aja kan. Ibaratnya loh ya, bukan saya mau merendahkan enggak, tapi kan mereka rutinitasnya itu 24 jam ya dalam 7 hari. Kalau kita mungkin 9 sampai 5, mereka 24 jam ya dalam 7 hari. Mungkin nanti suaminya tiba-tiba datang pulang, kok masakanmu asin toh Bu? Gitu. Wah, hancur itu hatinya istri gitu, berkeping-keping gitu. Males besoknya dia masak gitu. Atau ketika istri minta uang tambahan belanja, kita marahin gitu, suaminya main, kok udah habis sih uangnya? Mereka lama-lama burn out. Kenapa? Ekspektasi mereka kan yang pengennya dipuji, bekerja dan sebagainya nggak dapet gitu loh, nggak disayang sama suaminya, nggak dapet pujian gitu. Akhirnya mereka burn out. Nah, burn outnya ibu-ibu ini yang justru kadang-kadang tidak diketahui. Imbasnya kemana? Biasanya bisa jadi displacement ke anak. Yang paling dekat sama dia siapa? Anak kan. Nah, displacement ke anak, anaknya dimarahin terus, kadang dijiwit gitu. Beberapa kasus kemarin kan ada yang sampai diajak membakar diri dan lain sebagainya gitu. Hati-hati dengan itu gitu.
Itu terkait ibu rumah tangga ya, Dokter Agung. Tadi ada pertanyaan lagi ya, kayaknya saya lupa tapi. Apa sudah? Ya, ada nggak yang di kerjaan tuh nggak burnout, tapi kalau di rumah burnout? Aduh, nah, itu dah, itu di kita tadi kan ada yang saya slide identifikasi gejala atau identifikasi sumber ya. Sumbernya dari mana nih? Dari tempat kerjanya atau dari rumah? Bisa loh. Dia tuh masalahnya masalah personal, ya masalah personal, tapi terbawa di tempat kerja. Mau nggak mau orang yang sumpek di rumahnya tadi ke penyebab burnout salah satunya. Kerja dijadikan prioritas utamanya, jadi substitusi social life. Kesannya di kerjaan dia bagus, oh juara jempol. Tapi di rumah ternyata dia burnout, dia capek. Loh justru itu hati-hati. Karena di rumah dia burnout, karena di rumah dia stres, dia capek, dia sumpek. Dia mengalihkan ke pekerjaan. Supaya apa? Aku tak lemburai supaya aku nggak di rumah. Aku tak shift pagi, siang, sore. Pagi, siang, malam. Pagi, sore, malam. Supaya aku nggak di rumah, supaya aku nggak ketemu sama sumber stresku. Bisa seperti itu. Jadi hati-hati ya. Kalau kita ngelihat orang tuh di tempat kerja terus ya, memang benar dia seneng kerja atau itu substitusi dari social life-nya. Gitu loh. Kita harus hati-hati. Bisa seperti itu loh dokter aku, hati-hati. Baik, betul. Sama-sama. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari kolom chat, Dokter. Ya, mohon izin untuk membacakan dari Dokter Jahya Budi ya. Oh, yang pertama tadi ke atas saya kelempar, Dok. Jadi mohon izin untuk nggak kebaca, hilang chatnya di saya. Tapi ini yang kedua, apakah daya tahan burnout dapat dilatih? Seperti juga ketahanan fisik seperti olahraga. Kalau bisa ditingkatkan daya tahannya bagaimana? Terima kasih, Dokter Indi. Terima kasih Pak Dr. Hevi, Pak Cahya Budi ya dari Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan. Masya Allah jauh-jauh ikut webinar ini ya. Betul, daya tahan burnout itu bisa dilatih Bapak Ibu. Bisa dicegah untuk terjadinya burnout. Bagaimana caranya? Tadi kita ketahui dulu dinamika diri kita. Value kita dalam bekerja apa? Apa sih yang kamu cari dalam bekerja ini? Kamu puas dalam pekerjaanmu itu seperti apa? Gitu. Bisa jadi kita gini, kita burnout itu bukan karena kerjaan kita. Ngelihat temen kita nggak beres kerjaannya. Terus akhirnya kita yang kena, kita yang kelimpahan gitu. Itu bisa loh kita burnout gitu. Makanya kembalikan lagi ke dalam diri kita. Apa sih yang mau kita cari dalam dunia ini, dalam dunia pekerjaan kita? Apa yang mau kita raih gitu. Jadi kita perlu mawas diri juga bahwa tadi tentukan prioritasnya ya. Olahraga, self-care itu harus diutamakan, termasuk prioritas dalam kehidupan kita sehari-hari karena itu dasar kebutuhan kita tuh itu gitu. Betul, apa ya istilahnya bisa dilatih dengan cara tadi ya self care ya. Kalau waktunya libur libur, nggak usah mikirin kerjaan, nggak usah mikirin handphonenya bunyi apa enggak gitu. Jadi salah satu cara melatihnya seperti itu sama dengan berolahraga. Kalau misalnya di tempat kerja lagi muangkel gitu ya, biar biar emosinya rilis, pamit ke kamar mandi dulu, pamit di kamar mandi, cuci muka. Kalau yang muslim mungkin bisa wudhu, terus sholat gitu ya. Kalau yang non muslim mungkin di kamar mandi, cuci muka, ambil nafas dari hidung, hembuskan dari mulut, sampai bilang nggak apa-apa. Namanya manusia, ada yang nyebelin, ada yang nyenengin. Sama kayak saya, bisa nyebelin, bisa nyenengin. Oke, tenang dulu. Yuk, siap kerja lagi, kita kerja lagi. Gitu. Jadi kalau memang perlu emotional release saat itu juga yang bisa dilakukan apa? Cari tempat sepi, cari tempat sepi gitu. Kalau mau teriak itu kan agak susah ya. Kalau di kantor, di gedung tadi kita disangka kenapa ini kok apa berteriak-teriak di gedung dikira nanti melakukan kekacauan atau tindakan yang tidak-tidak gitu. Nanti malah dibawa ke rumah sakit. Tapi kita bisa emosionally seperti itu. Ambil nafas, buang. Ambil nafas, buang gitu. Terus kemudian meningkatkan supaya kita harus paham dulu stres itu dalam hidup nggak mungkin tidak ada. Pasti ada stres. Setiap detik, setiap menit, setiap jam kita tuh pasti ada ketemu sama yang namanya stres. Karena stresor itu sudah bagian dari kehidupan kita. Stresor itu kita perlukan untuk melakukan sesuatu.
Stres itu nanti bisa stres yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih adaptif, lebih kuat, lebih tatak lagi. Tapi ada juga yang di-stres, yang kita nggak mampu lagi menangani stres itu. Biasanya kenapa? Karena kita frustasi, harapan kita nggak ketemu sama kenyataan, kita nggak realistis. Biasanya dimulai dari situ. Jadi salah satu caranya yaitu mengenali dinamika diri. Tadi saya kan sudah bikin bagan-bagan atasi burnout. Itu salah satu cara pencegahannya seperti apa. Itu mungkin bisa dipelajari lagi ya Pak Cahya Budi. Kemudian mungkin yang pertanyaannya tadi Dokter Heavy terlempar itu di chat itu saya coba baca ya dari Norma Rahayu. Seandainya kita memiliki bawaan sebagai seorang depersonalisasi secara tidak sadar, teroto, terot, terotomatisasi seperti itu bagaimana cara mengatasinya? Mungkin ini tadi yang saya masukkan sebagai personality yang pesimis ya. Personality yang sudah apa-apa sudah pesimis, cemas duluan, menghindari duluan, kayaknya aku nggak mungkin bisa gitu. Coba dulu. Kalau kamu gagal di awal, itu wajar. Kan percobaan pertama. Kenapa kita perlu belajar? Karena kita nggak tahu. Kenapa kita perlu mencoba? Karena kita belum bisa. Nah, coba dulu. Apa sih yang bisa? Ini caranya gimana sih? Gitu. Yakinkan dirimu bahwa kamu bisa. Ya, jadi coba lihat. Kalau ini sudah kita merasa bawaan diri kita tuh sudah apa ya, ngelihat segala sesuatu udah jelek gitu ya, udah negatif gitu ya, kita sudah gampang cemas, aduh nanti kayaknya bakal begini begini begini, kita counter, kita lawan dengan hal menarik apa ya yang akan aku dapatkan atau aku temui kalau aku mencoba mengerjakan ini, aku nanti dapat manfaat apa ya, atau aku nanti dapat teman baru kayak apa ya kalau aku nyoba untuk gabung ke komunitas ini. Jadi coba lihat pandangan kita diluaskan lagi ke hal-hal yang positif gitu. Jadi kalau kita terpaku, kenapa sih orang itu cemas? Kenapa sih orang itu depresi ya? Karena dia itu nggak mindfulness, dia nggak ada dalam, dia tuh nggak here and now gitu ibaratnya. Kenapa orang cemas? Karena diri kita saat ini di sini nih, kita lagi webinar nih, lagi sharing session. Tapi dia membawa pikirannya sudah ke besok, ke 1 minggu lagi, ke 1 tahun lagi, kejauhan mikirnya gitu. Kenapa orang itu, orang depresi punya kecenderungan gini, dia membawa pikirannya itu ke masa lalu, ke masa-masa yang menyedihkan. Nah, itu tadi yang saya katakan, temukan makna. Bahwa benar dalam satu kejadian itu cuma ada hal jelek, hal buruk. Jangan-jangan ada hal baik yang belum aku bisa temukan, yang belum bisa aku lihat saat itu. Gitu. Jadi kalau orang yang memang sudah bawaannya pencemas, bawaannya mungkin negatif feeling terus, negatif apa ya mindsetnya selalu yang jelek-jelek terus, coba diajak mungkin ya berlatih untuk melihat sesuatu yang baik, yang positif. Kalau belum mampu, bisa minta tolong sama teman. Ajakin aku dong, temenin dulu lah pertemuan pertama. Nanti kalau udah kedua, aku berani sendiri. Kayak gitu. Jadi itu memang perlu dilatih, Bapak Ibu. Karena kalau sudah terbiasa segala sesuatu dipikirin dengan teman gitu, untuk belajar, untuk let go, nggak mikirin sesuatu tuh nggak mudah. Tapi bisa dengan latihan gitu. Itu ya untuk Mbak Norma Rahayu. Semoga bisa menjawab ya. Oke, Dokter Evi. Ada satu lagi dok Iya, oke. pertanyaannya dari Dokter Thomas Suteja dok. Jadi untuk pertanyaan berikutnya, sifat perfeksionis dalam bekerja sebagai kompensasi untuk keadaan fisik yang kurang sempurna atau karena persaingan antar nakes juga. Kadang kita memaksakan diri untuk sempurna mungkin, sehingga sering banget jadi kelelahan fisik dan mental juga. Gimana dok ngatasinnya? Oke, ini maksudnya Jadi memang sifat perfeksionisnya. iya karena sifat perfeksionis. Oh, karena mungkin ini ya substitusi karena Hmm. merasa fisiknya kurang Mm-mm. oke dan ada saingan, jadi dia segala sesuatu harus perfect. Sesempurna mungkin. Mm-mm. Sehingga jadi memaksakan diri untuk jadi sempurna gitu. Jadi akhirnya sering lelah fisik dan mental. Oke, nah ini kita sudah masuk ke fase apa di tempat tahapan burnout tadi. Udah nggak realistis ya. Jadi karena kita maunya semua serba baik, semuanya serba betul, akhirnya kita nggak realistis. Belum tentu loh semua yang serba baik, serba betul itu memang dibutuhkan saat itu. Atau memang itu yang terbaik, belum tentu. Kita harus realistis dulu. Oke, keadaan fisik kita kurang sempurna atau karena persaingan antar nakes.
Jadi kita maunya itu semua serba 100 gitu loh. Ini nggak realistis, Dokter Thomas gitu. Jadi saya harus katakan ini nggak realistis. Karena pada akhirnya sebenarnya di sini sudah tahu bahwa akhirnya jadi lelah fisik dan mental. Gimana mengatasinya? Sadari dulu keinginanmu, keinginan saya itu nggak realistis. Kita susah sekali merubah situasi kalau kita tidak menyadari apa yang salah di awal. Ini kan sudah mindsetnya nggak realistis ya. Berarti kita harus rubah dulu. Oke, realistisnya apa sih yang gini, bukan karena fisik nggak sempurna kita jadi nggak bisa bekerja dengan baik. Nggak gitu konsepnya. Dengan kemampuan kita, misalnya saya fisiknya eh, secara persentase cuma 80%. Gimana ya dengan kekurangan saya yang 20% ini bisa membuat pekerjaan saya bagus 99%, 100, atau tampak lebih baik. Gini, manusia itu pasti punya satu kebaikan atau satu hal yang menonjol di antara eh, apa ya cara dia bekerja lainnya. Pasti punya satu kok. Nggak ada manusia tuh yang nggak punya bakat itu nggak ada, nggak mungkin. Nggak tahu aja paling. Nggak mungkin kalau orang tuh bakatmu apa? Nggak punya aku. Nggak mungkin, pasti ada gitu. Cuma kita belum sadar. Nah, ini yang harus kita latih. Oh, aku mungkin gini, eh saya mungkin tidak tidak bisa berjalan jauh atau tidak mungkin tidak bisa long shift gitu ya, nggak bisa tuh jaga terus-nerus gitu. Tapi saya bagus di misalnya noto obat, menata obat gitu, atau saya bagusnya di bagian administratif. Nah, kembangkan di situ, fokus pada satu hal itu. Itu kan kita realistis kalau gitu loh. Kita realistis, oh aku baiknya di sini, ya ini tak kembangkan gitu loh. Aku mampunya di sini, oh ya ini tak kembangkan gitu. Jadi kalau sudah muncul kelelahan fisik dan apa kelelahan fisik dan mental, kita artinya sudah masuk ke tadi entah itu fase apati atau sudah fase jaga jarak ya sudah masuk fase burnout-nya gitu. Realistis dulu, Dokter Thomas, gitu ya. Bukan berarti fisik yang tidak sempurna itu menjadikan pekerjaan kita jelek, enggak. Tapi temukan satu hal, satu atau dua hal dalam diri Dr. Thomas misalnya, mana yang paling menonjol, yang bisa Dr. Thomas latih untuk lebih baik daripada yang lain. Fokuslah di situ. Nggak apa-apa, punya satu satu bakat yang lebih menonjol kan lebih baik daripada nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ibaratnya seperti itu. Gitu ya Dr. Thomas ya. Oh, ada lagi pertanyaan ya? Ya, baik. Sepertinya cukup ya, Dok ya. Ini satu lagi pertanyaan terakhir. Karena kita terbatas waktu, jadi mungkin untuk pertanyaan saya cukupkan sampai di sini ya. Ini yang terakhir dari Hidayat Henis, Dok. Mohon izin bertanya terkait karakter yang cenderung kritis pada setiap situasi hingga seringkali berakhir negatif thinking, termasuk dengan orang-orang terdekat di sekitarnya. Langkah apa yang dapat kita lakukan untuk menguranginya ya, Dok? Terima kasih. Oke, ini mungkin kalau dalam diri sendiri, berarti kan kalau kita karakter kita cenderung kritis terhadap Oke. setiap situasi ini bisa bisa satu dia memang pencemas, dia overthinking gitu ya, karena sering berakhir dengan negatif Mm-mm. thinking, atau dia memang orangnya eh tadi perfeksionis, jadi semua hal itu harus sesuai maunya dia gitu loh, sesuai standarnya dia gitu loh. Bisa jadi seperti itu kan. Nah, kita balikin lagi gitu loh. Bisa ndak ini di lingkungan gitu loh, apa yang kita kita apa ya apa yang kita sarankan, apa yang kita pikirkan ini capable nggak, bisa nggak, visible nggak di lingkungan kita. Budaya tadi itu loh yang tadi kalau diagram aspek psikososial interaksi tadi, budaya Mm-mm. budaya itu kan termasuk salah satu hal yang menonjol gitu loh. Mm-mm. Yang salah satu hal yang membuat burnout itu terjadi itu budaya. Kita terbiasa untuk mengkritisi segala sesuatu, cocok nggak dengan budayanya. Kok ternyata budaya di sana slow, yang ya wis lah, kalau orang Jawa bilang opo jaringku gitu loh. Opo jari meni, apa kata besok gitu. Itu nggak akan cocok. Akhirnya kita yang mangkel sendiri, kita yang kesel. Kita nggak cocok sama budaya itu. Jadi kita harus berlatih. Kita harus berlatih. Oh ya, belajar untuk mungkin kita boleh, kita tetap kritis boleh, tapi kita pelan-pelan untuk apa ya mengurangi, kita cocokkan gitu. Kita juga itu kan juga membantu budaya yang mungkin terbiasa slow, yang terbiasa nggak teratur administratifnya dan lain sebagainya supaya mereka juga belajar. Jadi yang kritis tadi belajar untuk ngerem,
yang terlalu slow, belajar untuk sat-set wat-wat gitu, pelan-pelan. Nah, kalau ternyata Dokter Hidayat Henis, Mbak Hidayat Henis ini ternyata yang punya temen yang terlalu mengkritisi segala sesuatu yang terlalu jadinya negatif thinking, kita bisa gini, ada apa sih? Kamu kok mikirnya jelek terus? Ada apa? Kamu nggak pas di mananya gitu. Terus dia nanti ngomong, aku nggak pas di A, B, C, D, E. Kemudian tanyakan, oke, kalau kamu nggak pas di A, B, C, D, E, saranmu apa untuk memperbaiki A, B, C, D, E-nya? Jadi kita ajak bicara, kita latih komunikasi. Tadi ya, berlatih komunikasi dengan rekan kerja satu tim itu menjadi kunci utama salah satu cara untuk mengurangi burnout, mencegah burnout gitu. Jadi komunikasikan dulu gitu. Karena itu perlu dilatih ya. Segala sesuatu tadi yang saya sampaikan adalah dengan cara berlatih setiap hari, setiap saat. Nggak bisa sekali kita ngomong, sekali kita melakukan langsung sip gitu, nggak mungkin. Itu nggak realistis juga. Jadi satu demi satu harus latihan. Gitu ya, Bu Hidayat Hendy. Semoga bisa menjawab. Saya kembalikan ke Dokter Happy ya. Dokter Happy, Kayaknya terlempar lagi. ya, sinyalnya mungkin jelek. Nggak apa saya jadi moderator dadakan. Iya. Sekaligus mungkin karena tadi momennya sudah selesai ya. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Windy sudah sangat berefort ya pada malam hari ini di tengah kesibukan yang ya kita tahu ya di rumah sakit terus tahu bagaimana kesibukannya. Kemudian juga di tengah masa ini ya, kayaknya kalau kita periksa sih harusnya ini selalu ada virus yang tiap bulannya baru ya. Kayaknya kita tiap bulan kok selalu ada apa ini flu ya. Saya juga kemarin juga sempat seperti itu. Terima kasih Dokter Indi sudah Sama. effort pada malam. Dan hadirin sekalian, terima kasih dari berbagai penjuru Indonesia ya. Tahu ini apakah ada yang dari luar negeri juga ya? Jelas tidak mengurangi bahwa kita bertemunya secara online, tapi yang kita inginkan kita semua dalam kondisi sehat, terutama sehat secara jiwa ya, secara eh, kesehatan kita di tempat kerja, ya. Kesehatan jiwa di tempat kerja, sehingga tidak menjadi burnout. Ya. Termasuk juga tempat kerja itu yang aktivitas sehari-hari, termasuk di rumah ya, saya bilang tadi jangan sampai di pekerjaan dia baik, di rumah pun seharusnya juga sama ya, sehingga saya bisa baik juga. Terima kasih atas materi yang dimaparkan sangat luar biasa sekali. Saya coba kasih ini ya, Pak. Nggak bisa ngasih sesuatu hal yang lain selain saya berikan apresiasi reaksi ini ya. Ya, terima kasih Dokter Windy. Kita akhiri ya untuk sharing session pada malam hari ini. Kita sudah 1 jam lebih 13 menit berjumpa. Kita akhiri dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga menjadi pribadi yang lebih tangguh lagi dan lebih apa istilahnya kemarin Dokter Windy ya, Lebih adaptif. adaptif. Ya. Jadi terhadap stres tidak menjadi distress tapi menjadi eustress. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, silakan. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mohon maaf juga Dokter Heavy dari tadi ada gangguan koneksi. Terima kasih kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat sekalian, teman-teman, senior, mungkin ada profesor, di sini ada saudara-saudara sekalian. Izin kami Terima kasih akhiri. semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi